Ayo sahabat kolaborasi, mari berani percaya diri untuk berbicara di podcast. Ruang bicara temukan cakapmu, keluarkan ide gagasan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Sadayana, sekarang kita ketemu lagi di podcast Ruang Diskusi dengan Ananda Gailan. Kita akan berdiskusi tentang seputar pembelajaran di kelas 6. Oke, sekarang ini Bapak bersama dengan siapa? Gailan Andrew Caksono. Gailan Adia Wicaksono. Gailan, Bapak mau nanya dulu nih seputar yang dekat. Gailan katanya kemarin selamat dari tabrakan. Nah, Ceritanya gimana? Jadi awalnya tuh saya baru pulang dari Ayon bersama keluarga saya. Jadi dari Ayon tuh sebenarnya tuh bunda saya tuh mau cari sepatu buat pergi ke nikahan temennya. Kita pulang tuh naik gokar. Kebetulan dapetnya tuh Sigra, warnanya silver metallic. Saya lewat tol Jagorawi. Nah biasanya tuh saya kalau misalkan lewat Sentul Selatan itu, kalau nggak lewat lampu merah Talang sana. Nah posisinya tuh saya mau lewat lampu merah Talang. Lampu merah Talang Bogor. Merah Talang Bogor tuh yang dekat Tugu Narkoba. Sebenarnya tuh drivernya tuh biasa aja, kecepatannya tuh 40 sampai 60 watt, pokoknya di bawah 60. Dan juga lampu merahnya tuh kalau yang saya ingat itu katanya sih dari hijau mau ke merah, jadi kuning tuh. Oh, dari hijau mau ke merah kuning. Nah ya, terus saya jalan, kebetulan di depan mobil saya tuh nggak ada tuh mobil-mobil. Terus juga kamu posisi mobil di depan apa di belakang? Saya sih posisinya di depan bersama si driver. Nah juga itu dari arah kanan sama kiri itu juga nggak ada yang lewat, berarti kan masih lampu merah gitu kan. Nah harusnya kan kalau misalkan di arah saya itu lampu merah, berarti yang di sana itu kan ada jeda 1 sampai 2 detikan lah. Oh langsung? Nggak jeda, ada jeda 1 sampai 3 detikan lah baru ke hijau. Nah pas saya mau lewat itu nggak ada kendaraan lain, cuma saya doang yang lewat. Tiba-tiba ada damkar dari arah Talang mau ke Jambu 2. Itu jadi kamu posisi pas sudah nyebrang udah di tengahnya ya? Udah di tengahnya. Nah ada damkar dari Jambu, dari arah Talang gitu, dia nabrak mau ke Jambu 2. Mau ke Jambu 2. Akhirnya nabrak lah mobil saya. Mobil saya tuh hampir mau terguling, tapi alhamdulillah nggak jadi. Nah posisinya tuh yang ketabrak itu tuh bodi depan mau ke belakang, jadi tengah-tengah. Ya tengah-tengah. Terus ini kan juga Bapak dengar kondisi Mama kemarin masuk rumah sakit. Gimana? Ya. Udah agak pulih atau gimana nih guys? Untuk kondisi bunda saya sih alhamdulillah udah mendingan. Cuma sayangnya sih masih belum bisa. Kamu jalan. masih trauma? Siapa? Untuk itu sih bunda saya itu masih belum bisa jalan. Oh, lagi terapi ya? Kemarin tuh baru terapi. Nah juga kemarin tuh pas saya pulang sekolah, tiba-tiba saya didatengin sama pihak damkar. Oh, pihak damkar. Dan di pihak damkarnya sih katanya tuh pengen nyelesain urusan kecelakaan seminggu yang lalu. Yang saya ingat tuh kemarin yang damkar tuh datangnya ada 2 orang, yang satu Pak Abiudan sama yang satu lagi ibu-ibu. Nah 2 lagi tuh saya kurang tahu itu antar kerabat atau keluarga dari si drivernya. Akhirnya kita tanyalah, kebetulan ayah saya tuh lagi ke Azra buat terapi bunda saya. Terapi. Ya. Nah, saya tanya beberapa, terus saya ngomong di lewat WA, katanya Jumat jam 1 boleh hari ini. Akhirnya pada pergi. Nah, malam kemarin saya sama ayah saya tuh barusan tuh ngobrol bareng sama papinya Tata itu. Kebetulan papinya Tata ternyata kerjanya di polsek yang dekat di sana sih. Iya. Saya kirain tuh polsek mana, Polresta Bogor gitu. Polresta Bogor. Iya. Udah. Kayaknya udah sampai situ tadi Bapak tadi detail ya kronologi kejadian kamu. Takutnya kalau kepanjangan nanti sampai selesai acara belum selesai nih. Nah tadi kondisi Mama berarti lagi terapi ya. Pokoknya semoga cepat sembuh. Karena Bapak jujur Mama Gailan itu sangat baik banget, apalagi ngebantu di kelas untuk pembelajaran kayak gitu. Nah terus tadi kan seputar kamu tadi ya bagaimana tadi kejadian mobil ditabrak dengan damkar. Tapi alhamdulillah juga damkarnya juga bertanggung jawab kan? Ya damkarnya sih niatnya mau bertanggung jawab. Jadi sekarang tuh lagi mau diurusin mau dikasih asuransi atau enggak gitu. Terus kalau yang dari Gojeknya juga sudah membantu ya? Gojeknya sih
Sebenarnya tuh ayah saya udah minta Dari asuransi, online ya? cuma Ah. ayah saya tuh ragu pengen minta atau enggak karena ayah saya tuh tipikal orangnya tuh kayak nggak enakan gitu loh. Saya Iya, juga iya, kayak iya. nggak enakan. Siap. Yang penting Gailan, alhamdulillah selamat. Ya. Mungkin Dede ya yang ini ya. Ya adik saya sih katanya sih jadwalnya Selasa mau dibuka jadi mau dibuka itu Dibuka plasternya. jahitannya. Siap. Selanjutnya guys, ini kita kembali lagi ke comeback to materi. Nah iya. Nah, tentang materi di kelas. Nah, kan ini kamu udah setahun sama Bapak nih. Nah iya nih. Kira-kira materi pelajaran apa yang paling kamu ingat atau paling kamu suka dari semuanya? Satu aja. Yang pertama tuh IPAS yang tentang planet sama negara tuh saya suka banget. Planet sama negara. Iya. Oke. Apa tuh yang bikin kamu suka? Yang pertama tuh tentang sejarah planetnya lah, ciri-ciri planetnya, apa aja yang isi planetnya tuh. Terus sama negara tuh saya suka sama mata uangnya, lagu kebangsaannya, nama negara. Kayaknya kamu tahu lagu semua ya, lagu kebangsaan. Saya nggak tahu lagu. Ada lagu nasional yang sama kayak lagu kebangsaan di benua Eropa, lagu apa tuh? Lagu di Indonesia. Apa lah kamu tahu? Saya nggak tahu Pak. Yang maju tak gentar apa ya? Maju tak gentar. Saya Yang nggak tahu. hampir Pak. sama kayak lagu di Perancis. Nggak tahu kamu? Saya nggak Oh, tahu. nggak Pak. Saya ya. tahunya sih paling cuma sejarah sama ituannya sih, tapi lagunya sih enggak. Tapi kamu tahu sejarah setiap negara? Yang paling saya hafal sih itu yang pertama Rusia Pak. Jadi Kenapa Rusia kamu suka banget tuh? karena tuh sejarahnya tuh kayak apa bikin tegang sama ada yang bikin kayak ini penyebab ini pemicunya gitu kenapa itu bisa runtuh. Dia kalah ketika Perang Dunia berapa? Sebenarnya sih dia nggak kalah, cuma tuh dia penyebabnya tuh kalah yang pertama karena krisis moneter sama dia tuh negara komunis jadi dia kalah. Akhirnya jadi sebelum Rusia tuh ada yang namanya Uni Soviet. Nah dia tuh negara komunis paling besar di dunia pada saat itu. Apa sih negara komunis yang kamu tahu kira-kira? Negara komunis tuh yang pertama dia tidak mempercaya apa yang namanya itu Tuhan. Lalu yang kedua tuh ya pokoknya tuh yang seingat saya tuh dia nggak percaya apa yang namanya Tuhan gitu. Oh, terus dia lebih bentuknya demokratis apa otoriter? Waduh saya kurang tahu. Kalau demokratis kan dia berarti ada pemilihan presiden bergantian. Kalau otoriter tuh apa namanya, ketuanya hanya satu, tidak berganti-gantian. paling harusnya sih demokratis ya. Kalau Uni Soviet, menurut kamu Uni Soviet otoriter atau seperti apa nih? Seingat saya sih Uni Soviet itu pernah ganti-ganti presiden, jadi bisa dibilang itu demokratis. Oh bisa, tapi tetap sistem akarnya dia komunis ya, Ya. tidak mengakui agama. Nah, terus juga ini ceritanya nih, cerita akhirnya dari si Uni Soviet. Dia tuh runtuh pas malam Natal tahun 1991. Itu kenapa itu bisa runtuh? Yaitu karena masalah krisis moneter sama pada demo sama negara-negara yang awalnya tuh bagian Uni Soviet tuh pada pengen merdeka. Jadi yang pertama tuh yang merdeka duluan tuh ada beberapa kayak Lithuania, Latvia sama pokoknya sampai Kazakhstan. Itu ada Kazakhstan. 15 negara. Oh dia berpisah dari Dia Uni Soviet. berpisah. Akhirnya Uni Soviet tinggal satu provinsi yakni Rusia. Rusia merdeka jadi namanya tuh Republik Federal Rusia. Akhirnya sampai sekarang masih namanya Rusia. Nah sekarang menurut tanggapan kamu kan kelas 6 nih. Iya. Kan kamu juga nonton berita lah. Sekarang apa sih yang menyebabkan terjadi perang di Iran ataupun di Rusia? Yang setahunya kamu aja. Yang pertama, kalau untuk yang Ukraina sama Rusia itu cuma itu karena masalah perang antara kota Crimea. Nah itu mereka tuh perang tuh pengen ngambil kota itu. Karena ada apa di situ? Mungkin karena ada pembangkit listrik tenaga nuklir dan juga kan Rusia tuh juga salah Pembangkit listriknya apakah atau karena ada sumber daya alam? mungkin karena ada sumber daya alam sama nuklirnya kali itu yang saya tahunya aja. Terus juga yang Iran sama Israel sama Amerika itu tuh yang paling sering yang masih kita bahas sekarang itu masalah minyak bumi. Amerika sekarang tuh minyak bumi itu lagi mahal banget. Pokoknya 1 liter tuh cuma itu bisa dibelinya itu harus pakai uang minimal $1 tuh 16 ribuan lah, 17 ribuan. Di Iran itu malah sebaliknya. 1 liter itu udah 1 liter itu harganya cuma 500 perak. Jadi gope doang tuh pada. Oh lebih murah di Iran. murah. Oh, itu kamu dapat informasi di berita berarti seperti Saya itu. dapat di berita. Terus juga negara yang stabil banget harga BBM-nya itu cuma Indonesia. Dari awal sampai sekarang harga Pertalite itu mungkin paling 10.000 atau enggak 12.000 tuh murah banget tuh Pak. Kira-kira tahu kenapa harga Pertalite itu bisa stabil? Ya mungkin sih karena peminatnya banyak terus juga kan Enggak, kenapa kira-kira menurut kamu? Apakah kamu pernah dengar karena ada subsidi?
dibantu oleh Mungkin karena pemerintah. disubsidi sama pemerintah kali Pak, apalagi kan nama ESDM tuh Pak. Terutama tuh yang ngontrol bahan bakar sih yang itu Bahlil ada. Pak Bahlil. Ya Pak Bahlil lah. Hebat ya. Ya. Jadi kamu tahu tuh bagaimana tadi konflik di Iran, di Rusia, dan juga secara sejarah dari negara-negara kayak tadi Uni Soviet Ya. dan yang lain-lain. Ah. Nah, dari ilmu yang kamu dapat, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Apa misalnya aku pengen ngambil jurusan SMA-nya ataupun SMP yang fokus di tentang sejarah, ataukah apa nih yang kira-kira yang akan kamu lakukan? Misalnya Pak, aku tahu tentang negara, misalnya aku pengen jadi penulis buku tentang negara, tuh negara ini, sejarah ini aku bikin, atau pengen jadi apa kira-kira? Ya sebenarnya sih saya tuh pengennya tuh Apa mau buat podcast? Apa mau buat apa? nggak buat podcast sih, paling saya pengen buat YouTube sendiri gitu. Jadi kalau misalnya punya subscriber banyak tuh katanya tuh bisa dapat uang dari situ. Tapi kamu ngebahas tentang konten-konten negara. Ada konten negara sama mobil sama kereta sama ya pokoknya yang lain lah kayak main game gitu lah Pak. Terus, nah ini kan kita tadi pembelajaran kan yang kamu suka tentang planet, terus tentang apa tadi negara-negara kan kamu suka di ya. situ. Nah selanjutnya menurut kamu kalau untuk materi Bapak nih kan tentang kemarin membuat alarm banjir, terus kita juga ada bikin apa aja tuh? Kita bikin soto, Ya. kita merawat hewan. Nah dari kegiatan proyek itu mana nih yang paling kamu sukai? Yang paling saya suka sih yang pertama tuh bikin alarm banjir buat soto sama memelihara hewan yang dari kang saya itu. Kalau misalkan alarm banjir tuh kayaknya tuh agak penting karena kan Jawa Barat terutama Bojonggede itu kan lebih rentan kena banjir. Nah benar, terus Jadi disarankan tuh dipakein alarm banjir. Tapi saran saya sih kalau bikin alarm banjir tuh disarankan pakainya tuh apa sih namanya anti ya air. anti air kemarin Bapak Karena juga kan seperti biasanya itu. kan penyebab banjir tuh kan bukan karena sampah juga, tapi karena kan air hujan yang numpuk di selokan atau sungai gitu. Iya. Terus kalau yang misalkan soto tuh kan yang pertama kita bisa kenal makanan-makanan tradisional zaman dulu sama kita pasti belajar cara bikinnya kayak misalkan taruh bawang goreng, sayur, kuah kaldu, tomat, kecap sama daging, sama risoles, mie kuning itu kita bisa tahu. Jadi kalau misalkan oh saya mau bikin usaha soto deh, jadi bisa tahu resepnya apa aja. Oh iya, tapi yang paling penting itu tadi kita berusaha mengenalkan sama anak-anak Gen A Alpha. Nah, iya, Jangan karena sampai tuh- lupa makanan tradisional. Ya karena tuh sekarang Gen Alpha tuh kayak istilahnya tuh kalau kata bahasa sekarang tuh ngadi-ngadi sekarang. Ngadi-ngadi kenapa tuh? Ngadi-ngadi kayak lebih milih makanan barat cuma karena lebih enak sama lebih modern dibanding makanan tradisional. Kalau dari segi gizi, segi manfaat, khasiat lebih banyak tradisional atau modern? Lebih banyak sih harusnya tradisional karena kan contoh kayak soto ada tomat bagus tuh khasiatnya, sayur, vitamin, Iya. serat, Ya. mie kuning, karbohidrat lah kalau menurut Iya. saya. Kuah kaldu ya gurih sama agak sehatnya sih ada ya lumayan. Terus ada jeruk, Nah, ya, vitamin C. Vitamin C, jeruk nipis. Jadi bermanfaat banget Jadi ya. bermanfaat banget lah pokoknya. Terus kalau yang merawat kucing, Merawat kucing tuh kita bisa belajar cara merawat hewan dengan baik karena kan sekarang tuh kayak hewan tuh sekarang tuh lebih banyak yang disakiti dibanding yang dipelihara. Contoh kayak singa apalagi bukan singa apa sih namanya, harimau, itu kadang yang diincer kulitnya, gajah yang diincer gadingnya. gadingnya, Itu tuh yang paling sama badak Badak. yang dicari tuh gadingnya. Tapi tadi yang Bapak ajarkan tentang merawat kucing itu, tadi yang intinya ketika kita miara kucing, kucingnya sakit atau sering sakit, berarti menandakan lingkungannya juga nggak sehat. Lingkungannya juga gak sehat. Contoh di selokannya banyak sampah, banyak lalat, belatung. Maka kucing juga akan gampang Sakit. Nanti kita akan lanjut ke episode Yes. 2. Ya. Kita tutup sementara karena sudah masuk bel. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.